Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Medan pilihan pagi ini. Demo menuntut pembubaran DPR RI di Kota Binjai berlangsung ricuh. 7 orang yang diduga membawa senjata tajam ditangkap. Diduga akibat korsleting listrik, 4 rumah di Kelurahan Aek Porombunan, Sibolga ludes terbakar. Musim hujan bawa cuan untuk bisnis laundry kiloan. Omset cuci pakaian melonjak hingga 25%. Demo menuntut pembubaran DPR RI di Kota Binjai berlangsung ricuh. Polisi dan warga saling dorong. 7 orang yang diduga membawa senjata tajam pun ditangkap. Karena diduga akan bertindak anarkistis, polisi dan massa di depan kantor DPRD Binjai Senin sore saling dorong. Awalnya demo berjalan damai, namun saat hujan turun, tiba-tiba sekelompok massa yang mengatasnamakan geng motor masuk ke barisan demo. Polisi yang curiga anggota geng motor membawa senjata langsung bertindak tegas. 7 orang ditangkap dengan sejumlah barang bukti senjata tajam. Massa pun sempat meminta polisi membebaskan rekan mereka. Setelah diperiksa, akhirnya ke-7 orang yang ditangkap dibebaskan dan ratusan massa sepakat membubarkan diri. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai. Diduga karena sakit hati saat ditagih utangnya, seorang pria habisi nyawa kekasihnya. Korban ditemukan setelah 4 hari berada di dalam kamar kosnya di Kota Binjai. Seorang wanita yang diketahui bernama Admin alias Dewi ditemukan dalam keadaan tewas di dalam kamar kosnya, Kecamatan Binjai Kota Binjai pada Jumat siang. Berdasarkan pemeriksaan, ia diduga sudah meninggal dunia 4 hari sebelum ditemukan. Melalui informasi warga, petugas Satreskrim Polrestabes Binjai kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Julham, Kota Binjai, untuk kemudian dilakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian. Sementara dari serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi, polisi akhirnya merujuk pada 1 orang yang diketahui kekasih korban dan baru dikenalnya melalui aplikasi micet. Polisi pun kemudian melakukan penangkapan pelaku bernama Raja beberapa saat setelah penemuan korban. Berdasarkan informasi rekan korban, pelaku ditemukan di kawasan Jalan Gunung Karang, Kota Binjai. Petugas juga mengamankan barang bukti berupa 1 unit telepon genggam, pakaian korban, bantal, dan celana jeans, serta uang tunai senilai Rp415.000. Motif pembunuhan ini terungkap karena tersangka sakit hati dengan ucapan korban saat ditagih utangnya. Tersangka menagih utang ke korban, namun korban menyampaikan bahwa uang tersebut kok sedikit sekali ya, harus ditagih. Nah, timbullah rasa sakit hati dari tersangka. Hingga kini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Binjai. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai. 4 rumah di Kelurahan Aek Porombunan, Sibolga ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Kebakaran menghanguskan 4 rumah di Gang Tirta, Kecamatan Aek Porombunan, Sibolga pada Senin dini hari sekitar pukul 1.45 saat pemiliknya sedang tidur. Api dengan mudah membakar seluruh bangunan beserta isinya karena terdapat material yang mudah terbakar. Warga panik, berhamburan keluar rumah menyelamatkan diri karena api semakin membesar. Lokasi kebakaran yang berada di gang sempit menyulitkan pemadam menjinakkan api. Setelah berjibaku selama 3 jam, kebakaran pun akhirnya dapat dipadamkan. Api sudah padam, tapi tak ada barang berharga yang tersisa, hanya tinggal puing-puing bekas kebakaran. Haris, salah satu korban, menceritakan detik-detik terjadinya kebakaran.
Ia dan keluarga berusaha menyelamatkan diri melalui pintu belakang rumah. Dari luar sini Bang, dari instalasi listrik ini jam 2 kami di dalam itu tidur kan sama anak semua kan udah tidur, diterain lah sama orang kan bakar, kami bangun udah api semua di luar, udah terjebak kami depan pintu, udah api semua, bingung lah untuk menyelamatkan diri. Naik kami dobrak lah apa tetangga ini kan, tetangga ini sekatnya lah kami dobrak keluar kami. Ya untunglah Bang, selamat kami, anakku 3, istriku, aku, ya barang nggak ada yang terselamatkan. 3 keluarga untuk sementara mengungsi ke tenda darurat dan rumah saudara. Belum diketahui penyebab kebakaran, dugaan sementara akibat korsleting listrik. Ada berapa rumah yang terbakar? Ada 4 rumah, 1 rumah kosong, yang 3 lagi ada berisi 3 kakak. Sekarang sudah dievakuasi ke tempat keluarganya masing-masing dan barang-barang yang di rumah itu tidak ada yang bisa terselamatkan. Api langsung membesar dia karena arus pendek. 3 orang luka ringan, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Rizky Ramadan melaporkan dari Sibolga. Perbaikan jalan Kapten Batu Sihombing di Deli Serdang terbengkalai sehingga menimbulkan debu. Kondisi itu mengganggu aktivitas masyarakat dan juga bisa memicu penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jalan Kapten Batu Sihombing Deli Serdang diselimuti debu. Bagaimana tidak, jalan yang tadinya rusak berlubang hanya ditimbun dengan tanah dan batu kerikil. Diduga kondisi ini disebabkan terbengkalainya perbaikan jalan. Jalan Kapten Batu Sihombing merupakan jalan penghubung Kabupaten Deli Serdang menuju ke Kota Medan. Tak heran jika jalan ini sering dilalui kendaraan meski kondisinya miris. Banyaknya debu mengganggu pengendara yang kerap melintas di jalan ini. Debu menyebabkan mata pengendara sepeda motor perih dan berpotensi memicu penyakit ISPA. Pada kondisi ini, waktu saya berjalan itu mengganggu apinya. Mengganggu pernapasan atau mata? Mata sampai pernapasan. Tak hanya pengendara, pedagang yang berjualan di sepanjang jalan ini juga mengeluhkan banyaknya debu yang berterbangan. Dalam 1 bulan terakhir, polusi membuat dagangan mereka tak laku. Bahkan beberapa pedagang memilih untuk menutup usahanya. Ini udah lama ya? Udah lama. Jadi kondisinya dengan banyak abu seperti ini mengganggu nggak jualan Ibu? Polusi lah. Mengganggu lah sama jualan saya, polusi. Abunya banyak. Ada pengaruhnya. Jadi orang malas belanja, banyak kali abu. Ada pengaruhnya itu. Masyarakat meminta agar pemerintah dapat melanjutkan perbaikan jalan untuk antisipasi kerugian yang dialami pedagang dan juga menghindari penyakit ISPA. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Usai diresmikan tahun lalu, Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang ramai dikunjungi warga. Setiap pagi dan sore banyak warga yang berolahraga. Stadion Utama Sumatera Utara seakan menjadi oase baru bagi warga Deli Serdang dan sekitarnya. Bangunan berstandar internasional ini baru diresmikan tahun lalu dan langsung jadi lokasi favorit warga untuk berolahraga. Tak cuma warga Deli Serdang, warga Medan pun banyak yang melipir ke area Stadion Utama bersama keluarga dan kerabat. Selain luas dan jauh dari permukiman padat, warga juga senang berlama-lama di stadion ini karena masih relatif bebas asap kendaraan. Sering, hampir tiap hari. Kesannya baik karena juga dekat dari rumah, jadi sangat butuh. Warga mengaku senang punya stadion megah dengan lahan seluas 48.420 meter persegi. Hari sore lah olahraga. Sering lari sore di sini, Bang? Ya seminggu sekali sih. Karena 2 minggu ya kesannya bagus. Internasional juga sih, standarnya bagus juga. Bagus, fasilitasnya juga aman untuk kalangan yang suka olahraga lah.
Punya area olahraga yang nyaman memang mengasyikkan. Tapi ingat ya, jaga selalu kebersihan agar stadion utama tetap bisa jadi kebanggaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Musim hujan ternyata jadi musim rezeki buat para pengusaha cuci pakaian alias laundry kiloan. Sejak hujan mengguyur Deli Serdang 2 pekan terakhir, usaha cuci pakaian justru mengalami lonjakan penghasilan hingga 25%. Pakaian terlihat menumpuk di salah satu usaha pinatu atau laundry kiloan di Deli Serdang. Pelanggan memang sedang banyak-banyaknya, terutama sejak hujan rutin mengguyur Deli Serdang 2 pekan terakhir. Pencucian pakaian meningkat 25% dan para pengusaha kecil ini yakin akan terus terjadi lonjakan permintaan jika musim hujan belum usai. Untuk berat 10 kg pakaian, para pelanggan dikenakan biaya senilai Rp10.000. Namun jika turut dilanjutkan pengeringan, pemilik membanderol 10 kg pakaian dengan nilai Rp20.000. Karena kawan kami ini kan istilahnya promosi dari mulut ke mulut itu kan lebih cepat. Nah, jadi kalau musim penghujan ya otomatis langganan-langganan itu kawan-kawannya pun dibawa kemari gitu. Kalau dia di musim penghujan ini sekitar kurang lebih 25%. Kalaupun memang jadi musim penghujan memang lebih banyak dia dicuci kering. Para pelaku usaha cuci pakaian berharap peningkatan pelanggan ini tidak hanya terjadi di saat musim penghujan saja, melainkan di musim lainnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.